Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Faiza Safira dan teman saya. Nama saya Arif Musa Bintang. Dan pembina kami Abdul Ghafur. Kami dari tim Alfa Manfaat Jakarta dari Sekolah Manfaat Jakarta. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Farming Monitoring System. Munculnya krisis COVID-19 sangat membatasi aktivitas perdagangan internasional, sehingga negara-negara harus mempertahankan sumber dayanya masing-masing. Hal ini juga memaksa Indonesia untuk mengandalkan hasil pertaniannya sendiri untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, banyak lahan yang beralih fungsi untuk pemukiman serta industri membuat komoditas pertanian Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Dalam bercocok tanam, petani seringkali dihadapkan oleh kegagalan panen, dikarenakan pola bercocok tanam yang kurang efisien, di mana para petani bercocok tanam secara konvensional dan masih mengandalkan kebiasaan, yaitu bercocok tanam tidak berdasarkan data. Oleh karena itu, manajemen dan perencanaan pertanian menjadi solusi yang tepat untuk menghasilkan hasil pertanian yang maksimal dengan lahan yang terbatas dengan Smart Farm Monitoring System yang berbasis IoT. Smart Farm Monitoring System atau singkatannya SFM adalah sebuah sistem IoT yang berfungsi untuk memantau perkembangan panen dengan menggunakan aplikasi Blink dan ThinkSpeak. Microcontroller yang digunakan adalah Node MCU ESP8266 yang diprogram menggunakan Arduino IDE, di mana sistem ini akan secara otomatis memantau pertumbuhan tanaman dengan mempertahankan parameter lingkungan yang ideal, seperti memantau suhu, memantau kelembapan tanah, waktu penyiraman otomatis, deteksi kebakaran dan hujan, dan monitoring pergerakan hama hewan. Sistem ini juga dilengkapi oleh website bernama eFarming. Website ini berfungsi sebagai database pertanian. Tujuan dari proyek ini adalah pertama, untuk membantu para petani agar dapat bercocok tanam dengan baik dan benar berdasarkan data. Yang kedua adalah untuk melakukan pengolahan data tanaman dan memonitoring tanaman. Dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan hasil panen yang lebih baik agar unggul di pangsa pasar. Sebelumnya sudah dapat diketahui bahwa Smart Farm Monitoring System merupakan sistem yang berbasis IoT. Apa sih IoT itu? IoT merupakan sebuah konsep yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi dengan internet, baik untuk mengirim data maupun juga menerima data ataupun proses analisa data. Tujuan utama IoT adalah memungkinkan segala sesuatu untuk diakses dimanapun juga kapan saja melalui layanan jaringan apapun. Di sini kami menggunakan Blink untuk mengontrol serta memonitor perkembangan pertanian. ThinkSpeak digunakan untuk menganalisa data dan website eFarm digunakan untuk mengolah data yang diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Blink. Blink di sini berperan untuk mengontrol serta memonitor perkembangan pertanian. Di sini saya sudah memiliki aplikasi Blink dan sudah mengakses dengan akun saya. Di sini saya sudah memiliki sistem SFM. Pada layar paling atas terdapat informasi mengenai adanya hujan atau tidak. Apabila terjadi hujan, maka tulisan akan berubah. Menjadi hujan deras. Selanjutnya terdapat grafik lelapan tanah yang akan berubah secara real time, tergantung dengan kondisi tanahnya. Di bawahnya terdapat status tanah yang akan berubah sesuai dengan kondisi tanah. Terdapat 3 status, yaitu sangat basah, basah, dan juga kering. Di sini terdapat tombol pompa air untuk menyalakan pompa air agar air dapat tersalurkan ke setiap sawah. Dapat dilihat, air akan mengalir ke sawah. Di sini terdapat ikon notifikasi. Apabila terdapat kebakaran, maka buzzer serta LED akan otomatis menyala dan terdapat notifikasi di dalam HP. Di sini saya akan mencoba membuat api sebagai simulasi kebakaran. Notifikasi akan secara langsung muncul di handphone Anda. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik yang berperan untuk mendeteksi adanya hama. Di sini kami mengambil contoh hama burung pipit
Dan apabila terdapat burung pipit yang bergerak, maka otomatis orang sawah akan bergerak untuk mengusir burung pipit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ThingSpeak. ThingSpeak di sini berperan sebagai untuk menganalisa data dari data yang diperoleh dari sensor. Di sini saya sudah mengakses website ThingSpeak menggunakan akun saya dan mengakses channel SFM. Di sini terdapat 3 grafik yang menunjukkan informasi mengenai kelembapan tanah, hujan, serta kebakaran. Pada grafik pertama, yaitu grafik kelembapan hujan, menunjukkan berapa persen kelembapan tanah secara real time. Dan apabila mengklik garisnya, maka terdapat informasi mengenai berapa persen kelembapan tanah tersebut, serta pada tanggal berapa dan juga jam berapa. Pada grafik kedua terdapat grafik hujan, yaitu yang menunjukkan presensi hujan atau tidak. Angka 1 menunjukkan adanya hujan, dan angka 0 menunjukkan tidak adanya hujan. Dan di sini terdapat lampu hujan, di mana apabila terjadi hujan, maka lampu tersebut akan berwarna pekat biru. Dan apabila tidak hujan, maka warna lampu akan memudar. Dan yang terakhir adalah grafik kebakaran, yaitu menunjukkan presensi adanya kebakaran atau tidak. Untuk mengakses database pertanian, buka website eFarming. Setelah itu, masukkan username dan password yang telah Anda buat. Setelah Anda masuk ke website eFarming, Anda akan dihadapkan dengan laman utama, yaitu laman dashboard. Pada laman dashboard ini terdapat beberapa data seperti data farmer register. Ini menunjukkan jumlah data petani yang telah terdaftar. Yang kedua, ada data total land yang menunjukkan jumlah lahan yang telah terdaftar. Yang ketiga, ada data plant register yang menunjukkan jumlah data jenis tanaman yang telah terdaftar. Yang keempat, ada data device. Ini menunjukkan jumlah perangkat yang digunakan. Selanjutnya, di bawah bar dashboard terdapat bar navigator. Di bawah navigator ini terdapat beberapa menu seperti yang pertama, menu plant yang terbagi menjadi 3, yaitu plant code, plant type, dan plant list. Di menu ini terdapat beberapa informasi mengenai jumlah jenis tanaman yang ada. Setelah itu, yang kedua ada menu land. Menu land ini menunjukkan beberapa informasi mengenai lahan yang mencakup nama lahan, letak lahan, luas lahan, kadar air, dan foto lahan. Setelah itu yang ketiga ada menu device. Di menu ini menunjukkan beberapa informasi mengenai perangkat yang mencakupi informasi seri nomor perangkat, nama perangkat, fungsinya, waktu pemasangannya, tempat lahan dipasangnya, dan status perangkat. Selanjutnya ada menu farmer. Di menu ini terdapat identitas petani yang terdaftar yang mencakupi nama, email, alamat, NIK, nomor handphone, gender, dan tanggal lahir. Yang kelima ada menu planting. Di menu ini menunjukkan beberapa informasi mengenai tanaman yang telah ditanam, seperti letak lahan ditanamnya, jenis tanamannya, pemilik lahan itu, dan waktu panennya. Yang keenam ada menu plant treatment. Menu plant treatment ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sprinkling yang memberi data tentang penyiraman yang mencakupi waktu, jenis tanaman, durasi, dan mode frekuensi. Yang kedua ada bagian fertilization. Ini sama seperti sprinkling, menunjukkan data tapi tentang pemupukan yang mencakupi waktu, jenis tanaman, durasi, mode frekuensi, dan status. Yang terakhir ada menu harvest. Ini menunjukkan data jumlah panen yang telah didapat.
Sekian presentasi dari kami tentang proyek Smart Farm Monitoring System. Semoga kedepannya bermanfaat untuk masyarakat ke depan. Kritik dan saran akan sangat diperlukan demi kemajuan proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.